kita disunnahkan setiap saat bertaus, ketika makan bertaus. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertaus, na'udzubillah, makan kita itu dikarbekan sama setan atau jin. Ya, bagaimana yang diajarkan suami istri kita berhubungan harus bertaus, bersih. Kenapa? Karena kalau bertaus dikhawatirkan bahwa jin ikut terlibat dalam hubungan suami istri. Na'udzubillah. Jadi jin juga ketika dibacakan ayat Quran, yang terbaik itu mereka mendengarkan, memahami dengan baik. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya kan? Sama juga. Ketika mereka dibacakan Quran, mereka juga diberitakan untuk diam mendengarkan. Ya. Bagaimana cara bicara mereka, bagaimana intonasinya, wallahu alam. Kita nggak tahu gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang diganggu jin, lalu dia merancau, melantur, berbicara, menyebut-nyebut keburukan orang, mengungkap keburukan orang, itu fitnah ya. Itu menggunakan suara orang yang dia ganggu gitu. Nah, ya walaupun mungkin suaranya kadang dia masih muda, suaranya seperti orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Ini semua fitnah. Ya, ini semua fitnah. Nggak perlu kita merasa bangga kalau kita berinteraksi dengan jin. Nggak perlu kita bangga. Karena memang dalam pandangan mereka bahwa apabila ada jin yang berinteraksi dengan manusia, itu jin yang paling lemah di antara mereka. Ya. Namun kadang-kadang ada orang bangga pula dia bisa berteman dengan jin. Ya, nauzubillah. Falamma qudiya, tatkala selesai Quran dibacakan dan dijelaskan kepada mereka, walau ila qaumihim mundirin, maka mereka berpaling kepada kaumnya untuk menyampaikan pesan-pesan itu, mengingatkan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka, ya, dan mereka juga diingatkan sebagaimana kepada manusia, ya qaumana, kata raja jinnya, ajibu da'i Allah, perkenankanlah meminta kepada Allah, wa aminu bihi, beriman dengannya, yaghfir lakum min dzunubikum wa yajirkum min azabin alim, Allah ampunkan dosa kamu dan dilepaskan kamu dari neraka. Sama dengan kita. Kita kalau minta kepada Allah itu diampunkan dosa dan dilepaskan dari neraka. Kan setiap sujud terakhir atau setelah tahiyat sebelum salam, Bapak Ibu, kita kan disunnahkan membaca doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ajirni minan nar. Ya, ajirni minan nar. Ada baca 3 kali, ada baca 7 kali. Ya. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Israfil, Tuhan Mikail, lepaskanlah aku dari api neraka. Jadi di sini juga ayatnya wa yujirkum min azabin alim, dan meminta kepada Allah supaya kamu dilepaskan dari neraka Allah. Kemudian wa man la yujib da'i Allah, orang yang tidak mau dari golongan mereka yang tidak mau memperkenankan meminta kepada Allah, walaysa bi'uzim bil ardi, mereka juga tidak mendapatkan mukjizat di muka bumi, walaysa minuni auliya, tidak ada mereka pelindung, ulaika fi dhalalim mubin, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Mereka juga begitu, Bapak Ibu. Mereka juga minta supaya jangan dimasukkan ke dalam golongan orang yang sesat dan orang yang mendapat marah Allah. Mereka juga diceritakan bagaimana Bani Israel, bagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada umat Nabi Nuh, Saleh, Hud, kaum Samud, kaum Ad, diceritakan kepada mereka. Ya, tentu juga diceritakan ada tokoh-tokoh jin yang baik,
Ya, jin Ifrit yang ketika Nabi Sulaiman meminta untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman itu, maka Ifrit mengatakan, saya mampu menghadirkan singgasana Balqis sebelum kamu berdiri dari singgasanamu, ya Nabi Allah Sulaiman. Lalu ada orang yang alim, ada mengatakan aulia Allah, dia tegas mengatakan, kalau saya mampu menghadirkan singgasana itu sebelum kamu mengejapkan matamu. Kalah jin itu ya. Ifrit sebelum bangkit, tapi orang lain tadi sebelum memejam matanya, dia bisa menghadirkan singgasana Ratu Balqis yang datang ke Palestina untuk kunjungan ke Nabi Allah Sulaiman, karena Nabi Allah Sulaiman mendapatkan kabar dari seekor burung bernama Hudhud menceritakan bahwa di belahan bumi lain ada sekelompok orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau begitu Bapak-bapak Ibu-ibu, sama saja kita dengan jin, punya tanggung jawab, punya kewajiban, hanya saja membedakannya bahwa kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa membentuk rupa apapun kecuali wujud kita yang ada, tapi kalau mereka bisa merubah wujud apapun, ya, maka mereka bisa menyerupai orang-orang yang dia inginkan. Nah, itu yang kita disunnahkan setiap saat bertawuz, ketika makan bertawuz. Kenapa? Karena kalau kita tidak bertawuz, na'udzubillah, makan kita itu dikarbekan sama setan atau jin. Ya, bagaimana yang diajarkan suami istri kita berhubungan harus bertawuz, bersih. Kenapa? Karena kalau bertawuz dikhawatirkan bahwa jin ikut terlibat dalam hubungan suami istri. Nauzubillah. Ini bentuk-bentuk yang diajarkan kepada kita karena mereka bisa berinteraksi dengan kita. Tapi kebanyakan kita tidak sadar, kita tidak tahu, bahkan mungkin banyak yang sudah terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan jin karena tidak berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang innas syaitana yajri majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berada pada aliran darah manusia. Bapak Ibu, mungkin ada satu hal yang harus kita jelaskan, ini sangat penting, antara jin, syaitan, iblis. Apa bedanya ini, Bu? Jin, syaitan, iblis. Ya, sebenarnya ini mudah membedakannya. Iblis itu hanya satu, Pak. Itulah yang tak mati-mati. Dari sejak ketemu dengan Adam, diusir Allah dari surga, dan dia berusaha berjuang untuk mensesatkan manusia sampai hari kiamat. Tapi kalau jin itu lahir dari iblis, dan setan itu adalah sifat yang dilekatkan kepada jin yang tidak beriman kepada Allah. Ya, makanya kita selalu mendoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min waswasis syayatin. Kenapa? Itu adalah sebutan, begitu dibilang syaitan, itu adalah jin yang jahat, jin yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari was-was, pengaruh, fitnah syaitan. Bahkan korin yang ada pada tubuh kita, ketika tak beriman, kita juga tidak berlebihan mengatakan syaitan. Ya, dan ini sangat erat maknanya ketika Al-Quran juga menyebutkan syayatinul insi wal jinni, setan yang bersumber dari manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, dan kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh yang berasal dari setannya manusia dan setannya jin. Dan hari ini kita rasakan itu Bapak Ibu. Ya.
Yang kita hadapi itu sebenarnya manusia, tapi wataknya syaitan. Dan saya dan kita semua sepakat bahwa hari ini tantangan itu banyak manusia karena rakusnya lalu menggunakan kekuatan mengorganisir narkoba. Itu setan, Bapak Ibu. Ya, judi online itu setan. Itu yang dimanakan. Dan itu musuh. Kalau Nabi punya musuh dulu syaitan dalam makna yang luas, sekarang juga kita bisa terjemahkan, kita juga punya musuh syaitan yang disebutkan yuhi ba'duhum ba'din jukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu senantiasa saling bahu-membahu untuk melakukan bentuk-bentuk ghurur, penipuan-penipuan. Ya, akan tidak berlebihan Bapak Ibu. Itu yang disebutkan syayatinul insi wal jinni. Kalau para nabi punya musuh syaitan dari manusia dan jin, dan hari ini juga kita punya musuh syaitan dalam bentuk yang lebih konkret. Ya, konkret dia. Anak-anak yang terjebak dengan berpikir sempit, lalu membentuk geng-geng motor, sok hebat. Ini musuh kita juga gitu. Walaupun ada musuh yang bisa ditundukkan dengan baik, ada yang harus dilawan. Ya, makanya tidak berlebihan kalau kita menyatakan bahwa itulah yang menjadi makna syayatinul insi wal jinni.